Bapa di sorga, sampaikan firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pemuji dan penyembah yang melayani hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala mengundang saya di tempat ini, Ibu Lisda yang hubungi saya by WhatsApp. Saya tahu saya ini kali kedua, kali pertama by online. Dan ini kali kedua kita onsite karena sudah waktu masanya endemi. Kemarin-kemarin masih pandemi. Ini waktunya kita sudah endemi. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melakukan hal yang jauh melampaui pikiran saudara. Kalau Bapak Ibu dan saya bisa memikirkan segalanya, maka kita nggak perlu menyembah Tuhan. Betul. Tapi pikiran Bapak Ibu terbatas, kekuatan Bapak Ibu terbatas, kemampuan Bapak Ibu terbatas, pendidikan Bapak Ibu terbatas, harta Bapak Ibu terbatas. Semua pengalaman perjalanan kita selama puluhan tahun ini terbatas. Kalau kita bawa ke hadapan Tuhan, maka saya cuma kasih satu garis. Garis datar artinya minus. Garis itu akan menjadi plus ketika saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan, yaitu garis vertikal. Maka Tuhan sanggup mengubah yang minus jadi plus. Tanda plus itu salib Yerusalem, saudara. Artinya begini, bahwa ukuran manusia berbeda dengan ukuran Tuhan. Amin. Cara Bapak Ibu dan saya berpikir, apa yang ada di pikiran kita tidak seperti apa yang ada di depan kita. Ketakutan Bapak Ibu belum tentu ketika kita jalani itu menjadi sesuatu yang kita pikirkan, yang takut itu belum tentu akan menjadi ketakutan seumur hidup, tidak. Masalah yang kita alami sekarang mungkin masalahnya bertubi-tubi datang. Saudara dan saya nggak punya masa depan. Karena Bapak Ibu nggak bisa lihat masa depan. Alkitab katakan masa depan kita dipegang oleh Tuhan. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan sungguh ada. Rancangan masa depan yang indah, yang mulia, yang baik, yang Tuhan rancang bagi kita. Artinya begini, bahwa ketika saudara dan saya hadir di muka bumi, lahir di muka bumi ini, maka Tuhan sudah punya ukuran bagi saudara. Semampu apanya kita, sama ketika kita jadi gembala, sama seperti saudara dan jadi businessman, businesswoman, jadi ibu di rumah, jadi suami. Tuhan sudah punya ukuran, orang ini kalau dikasih anak lebih daripada 4 masalah. Tuhan kasih dia sekian, 3 atau 4. Ada orang yang berusaha untuk pakai bayi tabung, keluarkan uang bermiliar-miliar. Untuk dapat anak sampai sekarang beberapa jemaat saya lihat. Saya sudah doain tumpang tangan, saya sudah doain mereka dan sebagainya. Mereka katakan pastor belum, saya katakan Tuhan itu lebih tahu. Nanti kalau kamu punya anak, kamu gak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan lebih tahu anak ini akan jadi seperti apa. Lalu saya tanya ada dokter gini, 1 kali sperma dilepaskan dari seorang laki-laki dewasa, itu jumlahnya berapa cc? Saya pernah tanya. Dan dia katakan begini, jumlahnya 3 cc pastor. Saya tanya berapa benih di dalamnya kalau Anda belajar dokter. Dia katakan ada 50 juta benih. Ibu-ibu, hampir semua yang ada, kira-kira bayangkan ketika sperma dari suamimu dilepaskan ke kandunganmu. Bisa nggak dibayangkan kalau semuanya jadi 50 juta itu? Saya bayangkan sampai merinding katanya ibu bilang. Ya, sampai di bulu-bulu tangan pun keluar bayi, saudara. Semua di rambut keluar bayi. Dan bayangkan saya katakan kepada teman saya yang dokter, bisa nggak bayangkan dokter, kalau semuanya lahir normal. Berarti ketika lahir normal, maka mereka harus punya satu pulau. Karena suaminya harus jadi presiden, istrinya wakil presiden. Anak yang pertama dari Menko Polkam. Anak yang kedua Menko Marifes, anak yang ketiga Menko Equin, anak yang keempat Panglima TNI, yang keenam misalnya Kapolri, dan seterusnya. Sampai anak yang ke-37 menteri semuanya. Karena mereka nggak mungkin tinggal di satu kota yang sama. Satu orang melahirkan 50 juta. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 15 Alkitab berkata begini.
bahwa sejak didarikan dalam kandungan, Tuhan sedang menulis hari-hari yang akan dibentuk, hari-hari yang akan dilalui, apa yang akan kita alami, persoalan yang kita alami, tantangan yang kita alami, semua jalan yang kita lalui telah ditulis di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan ada bersama saudara ketika Anda melewati air mata, sukacita, tantangan, persoalan, jalan buntu. Tuhan ada di sana ketika Anda berhasil, ketika Anda ada di bawah, ketika Anda berjuang, Tuhan ada di sana karena itu jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat kekalahan. Kalau saya baca Alkitab, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang Kristen akan kalah. Coba tunjukkan. Dari Kejadian sampai Wahyu enggak ada. Enggak ada. Ya. Kita mengalami tertunda, yes. Dari muka Anda lihat saya sedang mengalami tertunda. Aduh Pak Pendeta, sudah berdua 7 tahun Pak Pendeta, belum dapat jawaban. Satu waktu ada jemaat yang datang kepada saya dan katakan, Pastor, saya sudah berdoa 15 tahun. Saya katakan belum 1 jam di hadapan Tuhan. Kok belum Pastor? Coba lihat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-9. 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan sama 1000 tahun di hadapan manusia. Kalau kali-kali 1 per 1000 kali 24 itu kurang lebih 42 tahun kita tunda. Kita harus tunggu kalau Tuhan tunda 1 jam kedatangannya. Jadi kalau berdoa baru 7 tahun belum dijawab, baru beberapa detik di hadapan Tuhan. Ibu-ibu katakan, haleluya. Dan tahukah Bapak Ibu begini? Menunda bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Menunda supaya 1 kali perjalanan 2 mujizat terjadi sekaligus. Berapa banyak yang mau 2 mujizat terjadi sekaligus? Orang Kristen itu selalu suka ujung-ujungnya. Padahal Tuhan lebih menikmati proses. Benar? Benar, orang suka orang sukses, orang suka dapat champion, suka dapat medali. Tapi untuk dia latih sungguh-sungguh, latihan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dia nggak mau. Tuhan itu lebih menikmati proses. Karena hasil itu adalah bagian Tuhan. Dan Bapak Ibu harus ingat, ibu-ibu ingat bahwa Tuhan itu punya ukuran. Ya, saya ingat ketika saya mengembalakan di Makassar saudara ya. Ibu gembala dari sini orang tuanya dulu seniornya kami. Ketua BPD masih kita gabung Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat Pak David Tanonggi. Sekarang anaknya Pak Ishak Tanonggi sekarang yang mengembalakan, melanjutkan pengembalaan setelah Papa dan Mama Ibu Gembala di tempat ini meninggal. Dan saya lihat tuh ya, ketika saya membangun rumah Tuhan di Makassar, itu dari 2015 saudara. 2015, kalau setelah batu pertama, pancang pertama masuk ke bawah, 12 meter ke bawah. Batu pertama ditaruh oleh wali kota. Ada yang datang tanya kepada saya, Pastor, berapa lama pembangunan ini? Saya ngomong dengan dia, ya kurang lebih 3 tahun lah. Kenapa saya ngomong? Gereja lagi punya duit. Bapak Ibu tahu berapa lama kita bangun? 7 tahun. Ukuran saya ngukur dengan dana yang ada. 3 tahun, selesai. Ternyata dalam 3 tahun itu, semua uang, sebagian uang kita, bahkan 80% uang pembangunan dibawa lari kontraktor pertama sama kontraktor kedua. Duit banyak kurang lebih hampir 6 miliar. Saya sampai kumpul para pekerja, saya katakan begini, saya minta maaf, saya minta ampun. Karena saya terlalu percaya orang. Kemudian saya berlutut di depan mereka, saya minta mereka doain saya. Kemudian mereka berkata, Pak Gembala, bukan juga salah Bapak. Bapak orang itu yang salah, bukan salah Bapak. Tapi saya tahu ini tanggung jawab saya sebagai gembala. Karena pilih orang sehingga orang bawa lari uang begitu banyak. Lalu saya ngomong kepada mereka, iya, uang itu kan cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Uang itu cuma kertas yang ditulis-tulis nomor.
Saya ingat terakhir 2018. Bulan kurang lebih bulan Oktober atau November saya ingat. 2018. Itu kontraktor kedua kami terima, dia masuk, yaitu sudah masuk pancangnya udah masuk di bawah 12 meter, sudah tiang-tiangnya udah naik saudara untuk mau siap cor lantai 2. Natal tanggal 25, saya antarin istri saya pulang, anak-anak saya juga waktu itu saya antarin pulang. Dalam mobil ketika mereka turun Roh Kudus bilang untuk saya, kamu kembali ke tanah gereja. Kalau tanah gereja dengan rumah saya tuh enggak jauh saudara. Saya lihat jam 10 lewat 15 menit mau setengah 11. Saya sendiri saudara. Dan ketika saya sampai di tanah gereja, saya kaget. Enggak ada tiang sama sekali. Saya masuk di tanah gereja seperti lapangan bola. Saudara, latar belakang saya dunia bela diri. Saya atlet bela diri taekwondo 15 tahun. Saya nakal, papa saya katakan begini, anak ini nanti jadi tukang bakul dan jadi preman. Papa saya bilang saya seperti itu. Saya bersyukur untuk Tuhan gak dengarkan perkataan papa saya. Tuhan pilih saya di tempat sampah, cuci dengan darahnya, jadikan saya hamba Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya tarik napas, saya hitung mungkin 30 atau 50 kali. Hari itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes hilang di kepala saya saudara. Saya katakan ini kurang ajar ini orang. Marah saudara, duit banyak yang keluar. Saya tarik napas, lepas, tarik napas, lepas, tarik napas. Jantung saya harus normal. Saya nggak mau ngomong apapun, karena kalau saya ngomong pasti salah. Saya ngomong pasti saya akan nyakiti mereka atau saling nyakiti satu dengan lain. Dan saya lihat mereka banyak, ada 10-15 orang. Saya sendiri. Setelah saya tahu saya aman, tenang, saya pastikan begini bahwa yang saya ngomong juga nggak ngomong marah. Saya tanya kepada mereka, siapa yang perintahkan kalian robohkan ini? Dia kaget, dia katakan begini. Oke, ini hari sudah malam, saya lihat sudah 10:30 lewat. Besok ketemu saya di kantor, saya katakan. Saya pulang, istri saya tanya kenapa? Saya bilang tidur malam ini, nanti aja di kantor besok. Malam itu saya tidur Bapak Ibu. Bangun sampai di kantor, saya panggil mereka semua, tim dari saya, tim dari mereka. Hari itu semua saya pecat, hari itu semua. Saya minta untuk tim audit, mengaudit semuanya. Bulan Desember itu langsung diaudit semuanya. 27, 28, 29, 30 sebelum ibadah malam tahun baru. Hasilnya saya lihat, keluar saya lihat. Ini kontraktor kedua, saudara. Saya lihat kurang lebih 3 M lebih. Saya tuh duduk di kursi kantor saya tarik nafas mungkin lebih dari 50 kali, saudara. Yang pertama itu juga udah banyak, saudara. Januari minggu kedua, saya dengan istri ke Pineng. Biasa setiap tahun kami periksa general check up. Lalu saya lagi treadmill, susternya ngomong kepada saya, you darah tinggi. Saya katakan, saya bukan pasien darah tinggi. Saya tanya berapa? 165 per 90. Tinggi atau tidak? Saya bilang, saya bukan pasien darah tinggi. Saya lari terus naik 175 per 100. You darah tinggi, saya bukan pasien darah tinggi. Saya lari 185 per 100. Dia katakan, you darah tinggi. Saya lari 200 per 110. Dia matikan mesinnya, dia omelin saya. Saudara, dia omelin saya. Kamu harus pakai bahasa Inggris. Ngomelin. Kamu harus ketemu dokter. Saya pergi ke dokter kasih saya obat darah tinggi yang 80 mili. Ada yang minum obat darah tinggi 80 mili? Saya pernah minum obat darah tinggi 80 mili, Ibu Lisda. Saya ingat ketika saya selesai makan, saya minum obat darah tinggi 80 mili. Itu saya rasa seperti dalam tubuh saya itu seperti ada yang sumbat itu terbuka. Terus. Saya bilang untuk istri saya, ini seperti dalam tubuh saya ini banyak sumbatan. Istri saya katakan, kamu ternyata bilang jemaat jangan mikir, uang itu kertas yang ditulis-tulis nomor, kamu mikir. Jadi ibu-ibu kalau mau darah tinggi, mikir aja. Mikir. Kasih tahu kiri kanan, lu kalau darah mau tinggi, mikir masalahmu. Ini tipikal iya. Alkitab katakan begini, Mazmur 37 ayat 5, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya
Ia bertindak. Anda mau Tuhan bertindak, tapi Anda gak mau serahkan masalah. Betul? Masalah paling besar dalam kehidupan manusia, penyakit yang datang berbondong-bondong dalam kehidupan manusia, bukan karena makanan. Makanan ambil porsi paling sedikit. Yang paling banyak 85% itu pikiranmu dan ku. Kenapa? Ketika makan selesai, pergi ke jamban, bisa beres. Pikiran, selesai kerja, Anda bawa ke tempat tidur, guling kiri, guling kanan. Suami tanya kenapa? Tidak sayang baik-baik. Tanya suami kenapa? Tidak sayang baik-baik. Dipeluk pun tetap mikir keliling dunia. Yang biasa tidur jam 10 malam, jadi jam 1 subuh, jam 2 subuh. Bangun pagi, baca Alkitab. Bukan Anda yang baca Alkitab, Alkitab baca saudara, karena saudara tidur di atas Alkitab. Haleluya. Saya ingat saya kembali ke hotel, saya masuk ke dalam kamar, saya berlutut, saya angkat kedua tangan saya tanya Tuhan, saya enggak percaya Engkau. Ternyata saya masih mikir, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan aku percaya Engkau lah Kurios, penguasa tunggalku. Engkau lah Kings of Kings, Name of Names. Raja di atas segala raja, dan nama di atas segala nama. I believe Jesus. Bapak Ibu tahu, dalam waktu 3 bulan, darah saya kembali normal. Makanya saya khotbah ke jemaat, saya katakan kalau kamu mau darah tinggi, mikir. Coba tensi, langsung naik. Takut aja sedikit, tensi langsung naik darah tinggi. 170, di bawahnya 90. Dari muka Anda semua lihat saya, tensi darahnya tinggi. Haleluya. Ada yang datang ke saya, pastor minum obat setiap malam. Memang ibu dari lahir minum obat? Enggak. Kenapa? Waktu pikiran banyak pastor. Oh, serahkan ke Tuhan, ibu tidur nyenyak. Ukuran Tuhan beda dengan kita. Masalah yang sulit, yang besar, yang tidak bisa Anda rubah, itu bagiannya Tuhan. Merubah suami adalah bagiannya Tuhan. Merubah anak-anak adalah bagiannya Tuhan. Merubah situasi keadaan adalah bagiannya Tuhan. Lalu bagian saya apa? Merubah hati saya. Ketika hati saya berubah, suami berubah. Hati saya berubah, anak-anak berubah. Hati saya berubah, keadaan berubah. Karena tujuan Tuhan di muka bumi ini cuma satu. Mengubah hati kita menjadi sama seperti hatinya. Mengubah hati kita supaya mengerti jalan-jalannya. Semua masalah, semua proses, semua keadaan yang datang dalam hidup kita cuma satu. Mengubah hati kita. Contoh Israel di padang gurun. Keluar dengan tangan yang teracung, dengan mujizat yang hebat. Mujizat yang paling banyak itu di padang gurun. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami padang gurun rohani, percayalah bahwa mujizat yang dulu terjadi ketika masa Musa yang paling banyak di padang gurun akan terjadi juga untuk saudara. Tapi Anda dan saya harus hati-hati bahwa satu generasi yang lihat mujizat dari Mesir sampai di padang gurun tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengubah hati mereka. Jadi kekristenan itu ilmu hati. Kekristenan adalah ilmu hati. Dan tidak ada alat untuk menyelidiki hati kita, enggak ada. Tapi kita bisa tahu hati orang itu seperti apa. Dari apa yang dia omongin. Benar. Anda mau lihat hati orang itu benci saudara, lihat dari perkataannya. Lihat orang gak suka dengan Anda, lihat dari bibirnya. Kalau Anda masuk ibadah terlambat, lalu ada yang duduk di belakang, maka ketika Anda masuk dia cubit temannya. Nah itu hatinya. Apalagi kalau ibu-ibu sepatunya baru high heels, masuk paling terakhir. Misalnya kalau kita daerah timur itu, loncengnya lonceng 3. Teng, teng. Baru ibunya mulai jalan masuk. Druk, druk. Sepatunya karena baru bunyinya beda. Ru, ru, ru. Anda duduk paling terakhir, ibu-ibu mulai cubit-cubit satu. Nah itu hatinya. Itu hati julesnya di situ. Ya, hati nggak senang orang di situ. Saudara kalau cari Tuhan harus datang nomor 1, jangan datang paling terakhir. Apalagi kalau datang mau cuma didoai, terima doa berkat saja, jangan. Ya, jangan. Datang cari Tuhan nomor 1. Tuhan lebih menikmati proses yang kita alami daripada berkat, karena berkat itu adalah haknya Tuhan. Amin. Betul. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Tuhan punya ukuran. Bisa perhatikan Yehezkel 47, ayat 1 sampai ayat 12. Yehezkel diberikan sebuah penglihatan oleh Tuhan.
Dia melihat bahwa ada aliran air yang mengalir dari takhta Allah dan mengalir ke sebelah timur ke Araba Yordan. Ayat 3, ayat 4 sampai ayat yang kelima menjelaskan bahwa Yeskel disuruh masuk karena diukur air itu 1000 hasta. 1000 hasta kalau dibawa ke meter 500 meter. 1000 adalah kelipatan 10, angka kegenapan. Dan angka 5 adalah tanda salib. 5 tanda pada tubuh Yesus, 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Adalah angka salib, kelipatan dari 500 adalah kelipatan dari 5. Kelipatan 10 adalah kelipatan dari angka kegenapan 10 hukum Taurat. Disuruh ukur 1000 hasta. Ya, bicara tentang milenium, 1000 tahun kerajaan damai. Itu bicara tentang angka 10. Dikatakan gini, diukur 1000 hasta. Dan ketika diukur, airnya sampai di kaki. Yesus katakan, akulah air hidup. Akulah sumber kesegaran. Akulah sumber kekuatan. Dan firman Allah berkata begini, diukur ukuran pertama sampai di mata kaki. Mata kaki bicara tentang berdiri di atas firman Allah. Bapak Ibu tahu begini, ketika kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ingat bahwa Tuhan tidak mengutuki Adam, tapi Tuhan mengutuki tanah karena Adam. Ketika suami berdosa, maka usahamu akan dikutuki. Tanahmu akan dikutuki. Kenapa tanah dikutuki? Kalau misalnya ada ahli tanah yang mengambil tanah dari GBI Eklesia, kemudian dia periksa, dia akan tahu 200-300 tahun yang lalu apa yang terjadi di sini. Kenapa? Karena tanah itu merekam sesuatu. Ketika Kain membunuh Habel, darah Habel berteriak dari dalam. Kenapa? Karena tanah itu merekam semua yang Anda katakan, Anda lakukan, tanah merekamnya. Kalau tempat ini menjadi tempat praise and worship 24 hours, 24 jam ada menara doa di atas, maka tanah merekamnya. Tanah ini, tempat ini menjadi tempat blessing, tempat eklesia, tempat di mana saudara dan saya melihat orang yang datang di sini akan mengalami periosios, mendapatkan harta kekayaan, mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan, mendapatkan legacy daripada Tuhan, jaminan dari Tuhan. Dan Alkitab berkata begini, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berkata begini, tanah terkutuk karena engkau. Lalu Tuhan berkata kepada Hawa, Adam dan Hawa tidak dikutuki oleh Tuhan. Yang dikutuki oleh Tuhan, Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, Kristus. Dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Ingat, keturunan ular itu akan meremukkan tumitnya. Ada banyak orang Kristen yang tidak bertahan kokoh ketika mengikuti Tuhan. Awal 1, 2, 3 tahun melayani dengan bersuka cita di hadapan Tuhan. Tapi setelah masalah datang bertubi-tubi, dia berkata gini, Pak Pendeta, Pak Gembala, Bu, waktu saya belum ikut Tuhan, saya melayani tidak ada masalah seperti ini. Tapi kenapa saya ikut Tuhan, sungguh-sungguh masalah datang bertubi-tubi. Lalu dia mulai mundur. Biasanya doa puasa, tidak lagi doa puasa. Biasanya datang ibadah dengan sukacita, sudah enggak datang ibadah dengan sukacita. Biasanya ada doa sendiri, ada doa dalam bahasa roh. Sekarang sudah tidak lagi doa dalam bahasa roh. Sudah mulai pergi ke night club, sudah mulai minum mabuk, sudah mulai kumpul dengan sosialita. Kalau mallnya 7 lantai, saya selalu berkata perempuan lebih ngeroh dari laki-laki. Saya itu kalau mau beli barang di mall, saya langsung tanya ke anak saya, Kakak Kris itu tempatnya di mana? Lantai 3 Pak, tokonya apa? Toko ini Pak, oke. Tapi kalau saya pergi, saya punya 2 anak laki dan perempuan, puji Tuhan sudah dua-duanya sudah selesai. Dan puji Tuhannya lagi saya suruh mereka kerja di luar. Mereka berkata, Papa, kami sudah berdoa, mereka udah gede-gede. Kami mau bantu Papa dalam pelayanan. Saya yang kaget. Karena saya katakan, Papa dulu sebelum melayani juga Papa kerja di marketplace. Dua-dua anak saya katakan, kami akan bantu Papa. Wow. Ini anugerah daripada Tuhan. Anak-anak zaman sekarang mereka mungkin mikir. Tapi anak-anak yang dididik, yang dilahirkan, yang dididik dari kecil. Mereka berkata, kami mau bantu Papa. Saya pergi dengan istri saya, dengan anak saya. Itu mallnya 7 lantai. Dari lantai pertama, istri saya sudah berkata, ini bagus Cek, keren. Yang anak perempuan saya bilang, iya Ma, keren Ma. Tapi masih ada lantai kedua Ma. Naik lantai 2.
Andai kata kalau misalnya kita di GI di sini, wah itu mallnya gede banget. Naik lantai kedua, bagus banget Ma. Oh iya ambil, jangan Ma, ada lantai 3, naik lantai 3 lagi. Lantai 3 kan sfernya luas, sana sini. Lantai 4, lantai 5, baru bilang, oh yang paling bagus lantai 1 turun lagi. Jadi saya selalu berkata kepada jemaat begini, perempuan itu kalau pergi ke mall lebih ngeroh dari laki-laki. Dia akan keliling semua. Sekarang ini, kalau saya pergi ke mall dengan istri saya bilang, aku tunggu di Starbucks, silakan ukur panjang lebar dan luasnya. Istri saya juga pintar juga, kamu hanya temanin aku belanja cuma 1-2 jam. Kalau kamu pergi pelayanan 2-3 hari, kamu hebat. Temanin aku pelayanan 1-2 jam saja. Kamu udah loyo katanya. Saudara, kalau kita perhatikan, setan berkali-kali berusaha menjatuhkan kita, menghentikan kita untuk mempercayai firman. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya baca firman, renungkan firman, dan Anda percaya firman Allah. Tadi saya berkata bahwa iman besar memindahkan gunung, pindahkan masalah, pindahkan persoalan, sakit sembuh, lumpuh berjalan. Iman yang besar, iman yang kecil, iman yang besar mengalahkan dunia maksud saya. Iman kecil memindahkan gunung, tapi iman yang benar adalah bisa bertahan di setiap situasi, kondisi masalah. Sudah diberkati atau belum, sudah diangkat atau belum, sudah dipulihkan atau belum, pintu sudah dibukakan atau belum, keadaannya sudah berubah atau belum, orang nyakiti dia atau sudah tidak nyakiti dia, dia tetap believe bahwa Tuhan Immanuel menyertai dia dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya kepada firman Allah, diukur oleh Tuhan. Orang yang berkhotbah di belakang mimbar, belum tentu punya ukuran lebih tinggi daripada saudara yang duduk dengar firman. Karena ukuran itu yang tahu cuma Tuhan. Tuhan gak beritahukan kepada yang lain. Tapi Tuhan beritahukan kepada Yehezkel supaya kita mengerti. Setan berusaha menyerang saudara. Bapak Ibu tahu begini, ketika Bapak Ibu doa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Berapa banyak percaya kalau dia doa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, masalah tidak datang dalam kehidupannya. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Ayo kita voting. Indonesia kan suka voting. Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang percaya kalau saya doa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, saya memberi perpuluhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada masalah yang datang untuk saya, angkat tangan. Ada yang setengah tiang ini menyerah atau merdeka, saudara. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Ya. Bukan urapan itu ya. Ya. Oke, stay fokus saja Bapak Ibu. Stay fokus. Ya. Ketika Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, satu neraka akan serang saudara. Satu neraka akan serang Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa ketika saudara dan saya melayani sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, maka tidak ada masalah. No. Satu neraka akan serang kita. Makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan Tuhan, setan gak senang dengan saudara. Contoh, ketika Bapak Ibu berkata, aku mau doa, maka dalam pikiran Anda katakan, pergi jalan ke mall lebih enak, ngopi lebih enak, makan lebih enak, telepon teman lebih enak, main handphone lebih enak. Banyak serangan. Tapi ketika Anda berkata, aku mau jalan ke mall, nggak ada yang berkata, ayo jangan berjalan ke mall, jangan habisin duit, nggak ada tuh. Anda berjalan ke mall, nggak ingin beli baju, pulang dengan 2 tas penuh. Bener? Setan sangat tahu ini berbahaya. Pilihlah untuk melakukan firman Tuhan. Saya ingat saya punya salah satu senior. Dia punya bisnis, ada 4 perusahaan, orang ini termasuk orang kaya di kota itu. Dan satu waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Secara full time. Kemudian dia berikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan dia sudah melayani Tuhan mungkin sudah 1 tahun, mungkin 1 tahun melayani Tuhan. Nah saya dulu juga adalah bukan langsung full time, saya dulu orang marketplace. Berkali-kali hamba Tuhan datang, berkali-kali dinubuatin, kamu akan melayani Tuhan full time, saya selalu tolak.
Saya selalu berkata begini, kitab Kisah Rasul itu ada 40 kali mujizat terjadi di sana. Satu kali hanya terjadi di bait Allah, 39-nya terjadi di dunia marketplace. Bertempat yang paling luas memberitakan Injil, menjangkau banyak jiwa dunia marketplace. Saya katakan saya mau jadi bisnismen dan saya sudah rintis, bisnis saya sudah jalan. Satu waktu saudara, saya ingat gembala saya khotbah tentang Elisa terpanggil. Elisa itu anak muda di bawah 30 tahun. Dia dipanggil oleh Elia. Dan dia membakar 24 ekor lembunya. Kayu-kayunya dipakai jadi kayu bakar. Dipersembahkan untuk Tuhan. Memberi makan banyak orang. Dan gembala saya waktu itu saya ingat dia khotbah di depan ribuan orang. Dan dia berkata beberapa anak-anak muda di sini. Beberapa kali Tuhan bicara kepada mereka melalui rasul. Melalui nabi seperti Elia. Tapi selalu tolak. Dan anak-anak muda itu adalah nama saya dipanggil nomor 1. Luther! Disuruh keluar saudara. Waktu saya keluar, saya duduk, saya ingat paling depan, ya, sisi sebelah kiri mimbar. Waktu saya keluar saudara, itu yang penatua-penatua berkata, kamu gak bisa lari. Berulang-ulang kali Tuhan ngomong kepada kamu selalu tolak, ini waktu kamu gak bisa lari. Hari itu saya ingat kami berlima dipanggil ke depan. Didoain dan gembala saya bilang kepada saya, Luther, yang 4 itu mahasiswa semua. Saya sudah kerja dan dia berkata kepada saya, Om hanya kasih kamu 2 minggu untuk mengurus kerjaan. Saya hari itu gak bilang amin kepada om saya karena saya bukan pegawai biasa. Saya dipercayakan untuk mengelola sebuah perusahaan jadi area manager di situ. Selesai itu saya ketemu dengan om gembala, saya katakan om, kalau saya pekerja biasa hari ini juga bisa selesai. Tapi saya harus siapkan orang ganti saya. Saya sudah kerja di situ kurang lebih 12 tahun. Tapi Roh Kudus bilang untuk om, 2 minggu saja selesai. Waduh, hari Minggu, hari Senin saya masuk kantor, saya masih ragu-ragu mau kasih tahu bos saya atau tidak. Saya harus telepon dia ke Jakarta, mesti kasih tahu atau tidak. Saya hari Selasa, saya bikin surat dan saya kirim melalui fax kepada bos saya. Ketika diterima, hari Rabu dia telepon saya, Luther, kamu gajinya kurang. Dia tanya saya langsung begitu. Gajinya kurang, saya katakan cukup. Kenapa kamu minta resign? Saya katakan saya dipanggil melayani Tuhan. Hah? Bos saya ini tidak percaya Tuhan saudara. Tapi dia dengar saya katakan bahwa saya mau melayani Tuhan. Dia katakan, hah? Kamu melayani Tuhan? Saya nggak mau bersaing dengan Tuhan. Dia katakan seperti, saya nggak mau bersaing dengan Tuhan. Ya sudah silakan. Tapi kamu sudah siapkan orang. Saya sudah siapkan orang. Kalau bos percaya dalam waktu beberapa minggu ini, saya kasih ke bos silakan wawancara orangnya. Semuanya dia bisa handle. Ya sudah, kemudian suratnya, kalau begitu surat saya tanda tangan. Alasan saya tanda tangan surat kamu adalah saya tidak mau bersaing dengan Tuhan. Dan yang kedua, kalau satu waktu kamu nanti melayani dan kamu rasa gak cocok, tempat ini masih terbuka untuk kamu, saya terima kamu kembali. Itu bos besar saya. Bapak Ibu, dalam jangka waktu 1 minggu, surat resign saya sudah di-fax kembali. Senin depan surat di-fax kembali. Gereja selalu libur Senin. Itu namanya hari libur para pendeta. Saya nggak tahu di sini dengan Pak Gembala atau apa ya. Libur Senin. Saya libur Sabtu itu ketika saya masih di Denpasar. Karena liburnya ikut orang Ibrani. Sabatnya hari Sabtu. Ya. Hari Selasa, saya ke kantor. Jam makan saya ke kantor. Ketemu Om Gembala. Om, saya sudah ditandatanganin surat sama bos besar saya. Hah? Cepat sekali. Om bilang katanya 2 minggu. Ini 10 hari. Wow, percepatan terjadi. Dia katakan, Luther, Rabu kamu sudah masuk kantor. Saya sudah masuk kantor hari Rabu, saya bingung mau kerja apa. Di kantor ini mau kerja apa. Dunia marketplace kita sudah ada jelas, semua mau bikin apa, tanggung jawab ke siapa, turun kemana, mau ke apa. Sudah tahu semuanya. Saya ingat 1 bulan saya di sana, saya masih ini mau kerja apa. Ketika saya terima persembahan kasih. Senior saya panggil saya, dia bilang, Luther sini. Kamu terima persembahan kasih, gaji kamu pasti gak cukup. Pasti gak cukup untuk kamu. Saya ingat yang ngomong, sekarang sudah almarhum dia. Baru meninggal tahun yang lalu. Pasti gak cukup untuk kamu. Tapi kalau kamu lapar, Om kasih tahu ke kamu jangan percaya Tuhan seperti itu. Kamu tahu, kamu kenal Om dengan baik, Om punya 4 perusahaan. Om tinggalin. Hari ini Om sudah melayani 1 tahun. Om gak lapar.
Om gak pernah kekurangan suatu apapun. Dan kamu, yang kamu terima hari ini, gak cukup untuk kamu, Om tahu itu. Kamu bawa semuanya kasih ke Tuhan. Dan kamu lihat pemeliharaan Tuhan. Dan saudara dengar baik-baik, ada kalanya Tuhan bisa bicara melalui gembala, melalui senior, melalui orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan untuk bicara kepada saudara. Melalui para nabi, beberapa terima nubuatan tadi untuk meneguhkan, untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan atas hidup saudara dan saya. Believe Jesus, karena itu diukur oleh Tuhan. Ukuran kedua, disuruh masuk sampai di lutut. Lutut bicara tentang kehidupan doa. Setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada lutut kita. Amin. Ketika Bapak Ibu berdoa, maka kita akan menjadi pemenang kehidupan. Ketika kita berdoa, kita akan melihat hal-hal ajaib, hal-hal besar, hal-hal mulia yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Orang berdoa itu tidak kalah, Bapak Ibu. Orang berdoa itu Alkitab katakan, apalagi berdoa sambil nangis, dan itu orang benar, ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Orangnya boleh mati, doanya gak pernah mati. Hari ini Tuhan sedang menjawab doa nabi-nabi, doa rasul-rasul, doa hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi kita siang dan malam. Doa mama kita, doa papa kita yang ditampung dalam kirbat Tuhan sedang dijawab hari-hari ini. Jadi doa adalah investasi kekal. Dan ketika kita suka berdoa, diukur oleh Tuhan. Menara doa mungkin kita masuk per 1 hour, 1 jam. Atau 2 hours, 2 jam. Bapak Ibu jangan anggap itu sesuatu yang menyiksa, no. Tapi anggap ini sebagai investasi ilahi. Saya pernah ada di sebuah gereja besar. Dan ketika saya datang, saudara, jemaatnya itu puluhan ribu. Dan ketika saya datang, saya pindah dari satu kota, kemudian datang ke kota itu. Saya tanya kepada kepala kantornya, Ci, ini saya lihat menara doa timur dan barat, ada pendoa atau tidak? Dia berkata, Luther, enggak ada menara doa. Dan saya minta kamu yang urusin menara doa. Bagaimana mau urusin menara doa? Ada office boy di gereja, kan gak mungkin saya nyapu itu menara doa. Gak mungkin saya bersihin. Maksud saya urusin itu, cari pendoanya. Saya ngomong dengan istri saya katakan ayo kamu naik 2 jam, saya 2 jam. Kemudian saya ngomong dengan pendoa, ada 2 pendoa yang full time, kamu 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam, selama 1 hari kita kerja. Berarti setiap 8 jam kita kerja per hari, ada yang berdoa 1 jam. 2 jam itu menutupi 1 jam, 2 jam. 3 bulan kemudian kita bikin sebuah pergerakan yang namanya pergerakan mobilisasi doa. Yang saya ingat waktu itu kumpul 60 orang. 60 orang itu kemudian kita ajarin mereka doa pribadi, mesbah keluarga, mesbah doa. Kemudian kita ajarkan mereka menara doa. Menara doa pun kita pecahin. Menara doa untuk benar-benar yang berjaga-jaga, berdoa bagi kota, bangsa, negara, berdoa bagi orang-orang yang bermasalah. Tapi ada menara doa yang bagian berikutnya adalah peperangan rohani. Diatur, 60 orang itu kita petakan, dilatih, kita konseling pribadi. Mereka naik berdoa, dari 4 orang tiba-tiba jadi 64 orang. 3 bulan kemudian kita mobilisasi lagi. Terkumpul kurang lebih 150 pendoa. Ditambah 60 sudah 200 lebih pendoa. Saya pindah dari kota itu meninggalkan pendoa kurang lebih 500 pendoa lebih. 24 hours ada di menara doa. Kami tim inti selalu ambil dari pukul 00 sampai jam 6 pagi. Ada kalanya dari pukul 00 sampai pukul 3. Yang herannya, yang luar biasanya, yang pukul 3, dia ketiduran karena itu jam tidur nyenyak. Saya selalu berkata kepada teman-teman, kalau kamu dikasih anugerah untuk menghandle temanmu yang ketiduran, itu anugerah kamu sedang mengisi tabung doamu, cawan doamu. Kenapa? Karena saya pun alami, ada kalanya khotbah hari Minggu sudah 3 kali, naik menara doa, teman yang datang jam 3 nggak datang, pikirnya ya mungkin ketiduran 30 menit. Ternyata belum datang 30 menit, ya mungkin ketidurannya 1 jam. Nggak datang sampai saya jam 6 pagi. Masuk kantor jam 6:30 karena ada doa pekerja. Jam 6:30, jadi saya pulang itu cuma mandi, sikat gigi, sarapan pagi, datang ke gereja. Jadi nggak tidur semalaman kalau hari Minggu. Nggak sampai di kantor, minta izin Ci pulang karena tadi malam nggak ada. Sampai kemudian seperti biasa lagi. Saya ngajar teman-teman bahwa doa itu adalah investasi kehidupan Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ketika kita berdoa, maka saudara dan saya akan melihat kemenangan besar, terobosan besar. Alam rohani di atas kota ini tidak dapat disingkirkan oleh duit. Tidak dapat disingkirkan oleh kedudukan. Tidak dapat disingkirkan oleh kepintaran. Alam rohani di atas setiap kota akan dapat disingkirkan ketika kita berdoa. Amin. Ada kalanya saya melatih diri saya. Pelayanan dasar saya itu adalah deliverance, ngusir setan, saudara. Dari muda pelayanan saya ngusir setan. Sampai hari ini. Kalau dulu pelayanan saya masih di Ambon, kalau saya masuk kantor, itu orang ngantri seperti pergi ke dokter ngantri, saudara. Dari pagi sampai sore, ada kalanya sampai sore rojatnya belum beres, saya bisa pulang malam, saudara. Sampai malam orang ikut di rumah, ada kalanya dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Saya pindah ke Denpasar hal yang sama. Kalau Denpasar saya bisa doain orang, gurunya bisa datang dari timur atau barat. Bisa teriak-teriak di depan gereja, lompat-lompat depan gereja. Kenapa ganggu murid saya? Nanti satpam lapor, Pak Pendeta, itu loh ada orang yang lompat-lompat di depan kelihatan balian itu dukun. Biar aja dia lompat-lompat. Nanti ketika saya turun dia lihat saya, dia katakan ilmu kamu tinggi. Dia guling-guling, saudara. Belum ditengking-tengking dia sudah guling-guling. Sudah teriak-teriak ilmu kamu tinggi. Saya bilang, saya enggak punya ilmu. Saya cuma punya Yesus yang hebat. Ketika Bapak Ibu doa, ingat. Setan berkata kepada Paulus, Paulus aku kenal. Timothy aku kenal. Tapi kepada anak-anak Skewa, siapa kamu? Boleh anak pendeta. Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu boleh papamu dan mamamu pendeta. Papa mama gembala. Tapi belum tentu kamu punya urapan yang sama. Jangan cuma mau berkat hamba Tuhan, tapi tidak mau hidup seperti hamba Tuhan. Haleluya. Sehingga anak-anak saya ketika mereka masih kecil, istri saya sering bangunin. Ada kalanya duduk, masih kecil, masih umur 3 tahun, 2 tahun duduk doa, ikut doa pagi. Kalau di Makassar jam 5 subuh, kalau Jakarta jam 4 subuh harus bangun. Alarm bunyi itu alarm kudus kita bilang. Alarm kudus. Bangun. Ketika duduk baru 5 menit jatuh kiri, ada jatuh ke belakang, ditarik lagi istri berdiri. Mulai kelas 1 SD, mulai bertahan 15 menit, jatuh ke belakang, jatuh ke depan, ditarik lagi berdiri. Kelas 2, mulai jatuh kiri, jatuh kanan, pokoknya ditarik berdiri. Kelas 3 SD, dibaptis Roh Kudus dua-duanya. Dibaptis Roh Kudus dua-duanya. Mulai berdoa, hari ini, ada kalanya kita nggak suruh lagi anak-anak kita kuliahnya, kerja tugasnya misalnya sampai subuh-subuh. Tapi saya lihat anak perempuan saya ambil gitar, masuk dalam kamar saya ngintip, lagi doa menyembah 1-2 jam. Ada kalanya hati saya, Tuhan, ini investasi besar. Anak perempuan saya, dia berkata, papa dan mama, nggak usah banyak ngomong, banyak kasih contoh aja. Halo. Katanya perempuan satu hari ngomong 60.000 kata. 50.000 kata. Laki-laki setengahnya, jadi yang paling cerewet siapa? Satu waktu saya datang hari Minggu mau ibadah, PDP saya lagi asyir di depan gereja. Dia, Pak Gembala tolong doain istri saya. Saya pikir istrinya sakit. Istrimu sakit? Tidak Pak. Terus tolong doain usir roh cerewet dari istri saya. Lalu saya tanya kepada dia, kamu sudah nikah berapa tahun? 17 tahun. Anakmu berapa? Anakmu 3. Saya ngomong kepada dia begini, kamu tahu nggak? Perempuan satu hari ngomong 50.000 kata. Kita laki-laki setengahnya, ya jadi yang paling cerewet siapa? Oh begitu ya Pak Pendeta. Perempuan ngomong 50.000 kata, kita 25.000 kata. Ya perempuan yang cerewet dong. Lalu kamu suruh usir roh cerewet bagaimana? Jadi kalau istri kamu cerewet yang baik, dia sehat walafiat. Kalau dia diam, kamu nggak kasih dia duit. Haleluya. Jadi wanita itu pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Laki kerja dari pagi pulang jam 6 sore setiap bulan, dikasih uang dia pergi ke mall dalam 1 hari ludes. Mana yang lebih pemenang? Perempuan lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Jadi ibu-ibu di sini ini bukan cuma pemenang. Anda lebih daripada pemenang. Haleluya. Ketika saudara berdoa, maka Anda akan lihat perkara-perkara besar. Yang ketiga, sampai di pinggang. Pinggang ini sebenarnya dalam terjemahan Ibrani adalah koilia. Koilia itu rahim.
Airnya diukur sampai di pinggang. Pinggang bicara rahim, bicara tentang multiplication, multiplikasi, pelipat gandaan. Saudara, dalam Tuhan itu kita tidak ada genders. Kita tidak ada genders. Yang begini, saya laki, Anda perempuan. Tapi dalam Tuhan kita nggak ada genders. Kita manusia rohani, pneumatikos. Manusia rohani, Yesus mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Disuruh ukur, dan ukuran airnya sampai di pinggang. Pinggang bicara tentang multiplikasi. Tugas membawa jiwa bukan gembala. Tugas membawa jiwa bukan gembala. Di sini komselnya apa ya? Ecclesia? Ecclesia family. Hampir mirip dengan saya family cell ya. Karena saya Christ Kingdom Family, GBI Christ Kingdom Family, CKF. Kalau Bapak Ibu lupa, itu pendeta yang model-model CKF, KFC paling tepat ingat ya. Ya. Ketika Anda ada di sana, mulai latih dirimu. Saya ingat ketika saya didoain kelepasan tahun 90, semalam-malaman saya doa bisa 15 kali. Saya bingung, yang bertahunnya doa makan saja nggak tahu doa seperti apa, pokoknya tutup mata aja, pokoknya tutup mata. Karena saya lahir di Ambon, orang Ambon mau keluar kemana? Doa. Harus doa, papa suruh doa dulu, dan sebagainya. Tapi Tuhan mau setiap pribadi kita membawa jiwa. Bayangkan kalau setiap ibu-ibu, ini ibadah setiap minggu ya Ibu Lisda. Setiap minggu satu ibu bawa satu jiwa, kita mesti pakai hall utama. Tadi saya lihat main hall di atas, ibu-ibu akan pakai. Kenapa saya katakan ini? Kalau kita perhatikan kitab Mazmur, Mazmur itu tehila atau tehilim. Kitab nyanyian hati, nyanyian kehidupan. Dan Mazmur menulis begini, bahwa akhir-akhir zaman Tuhan akan membangkitkan bala tentaranya. Dan bala tentaranya itu kalau lihat terjemahan asli, di situ adalah para perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat di semua ibadah di seluruh dunia. Yang hadir lebih banyak di ibadah itu adalah para wanita. Coba lihat di Eklesia, saya lihat di tempat saya. Mata saya itu bisa tahu, oh ini kaplingnya kosong atau kaplingnya terisi, tahu gembala kan tahu. Oh ini ada orang atau tidak ada orang, tahu kan kursi duduknya di sana. Ketika orang duduk di kursi mukanya langsung berubah saudara. Jadi biasanya dia sudah punya kapling, dia datang di situ. Orang lain juga sudah tahu dia punya sana. Jadi mata saya tinggal melolong ke sana, kalau nggak ada saya selalu berkatanya kepada gembala komsel, di mana anggotamu? Kenapa Pak Gembala? Kaplingnya kosong. Tugas kita membawa jiwa adalah tugas semua kita. Jadi ibu-ibu harus membawa jiwa, ceritakan Yesus kepada mereka. Supaya mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nomor satu, cerita kepada family kita. Kalau suami belum bertobat, cerita Yesus kepada suami. Kalau sudah cerita pastor tapi marah-marah, doain dia. Kalau ditumpangin tangan juga, tangan saya dipukulin pastor waktu dia tidur. Waktu dia tidur, urapi kepalanya, Tuhan, suamiku yang suka marah-marah ini tanda bahwa sebentar lagi dia bertobat. Kenapa Pak kalau orang suka marah-marah tanda sebentar lagi bertobat? Sama. Kalau saya doain orang, ketika lihat orang itu manifestasi, sebentar lagi roh jahat keluar. Nah, suami marah-marah itu tanda sebentar lagi bertobat. Haleluya. Bapak Ibu tetap melayani dengan benar, tetap bikin kopi, tetap urusin bajunya, melayani dia dengan benar. Tugas seorang istri dilakukan dengan benar. Suami akan melihat dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu, suaminya pergi dengan wewe gombel dari umur dia 29 atau 30 tahun. Dia orang yang dia orang kaya, dia punya uang, suaminya juga orang kaya. Ketika dia pergi 1 minggu 1 bulan, dia suruh orang cari nomor telepon rumah suaminya di mana. Ketika dapat nomor telepon itu, dia mulai telepon ke rumah. Pertama diangkat oleh perempuan itu dan istrinya berkata, aku istrinya, saya mau bicara sama suamiku. Berkelahi. Berkelainya 2 minggu saudara. Mungkin 2 minggu sudah berkelainya habis, sudah gak tahu apa. Ketika telepon lagi, perempuannya angkat, sebentar ya, ditutup. Pergi ke suaminya. Dengan suaminya berkelahi 2 minggu. Jadi prosesnya dia kejar suaminya. Itu 1 minggu cari nomor telepon. 1 bulan cari nomor telepon. 1 bulan bertengkar 2 minggu dengan istrinya yang bawa lari suaminya. Bertengkar dengan suaminya juga 2 minggu. Selesai bertengkar. Bulan ketiga ketika telepon. Semua orang di rumah itu angkat. Sebentar ya nyonya. Dipanggil suaminya. Ditanya, sayang sudah sarapan? Siangnya kamu udah makan? Malamnya ditanya, suaminya tanya, kenapa kamu telepon aku? Kamu tuh di hadapan Tuhan tetap suamiku. Saya kenal ibunya.
Sekarang ibunya sudah 73 atau 74 tahun. Kalau saya ketemu sekarang ini, kalau dia lihat saya, dia katakan, "Hai Pastor Lee." Oh, luar biasa, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Pernah ajak saya lunch dan saya tanya begini, "Bu, kapan terakhir ada yang ajakin ibu nikah?" Dia katakan begini, "Ketika umur saya 45 atau 46. Yang ngajak terakhir saya nikah, umur 5 tahun di bawah saya, jadi umur laki-laki umur 40 tahun. Saya katakan kepada dia, saya punya suami tapi dibawa lari sama wewe gombel. Ibunya masih cantik, punya duit banyak. Umur 73 atau 74 tahun sekarang. Suaminya sudah meninggal waktu umur 72 atau apa. Dia masih tetap tiap hari puluhan tahun tanya sudah makan belum, tugasnya apa, semua diurusin. Sehingga di rumah anak-anaknya, "Mami, papi kemana?" "Papimu baik, papi lagi urusin bisnis papi." Jadi tidak ada yang sakit hati dengan papinya. Perempuan itu punya karunia mempengaruhi. Mempengaruhi untuk kebenaran atau mempengaruhi untuk keburukan ada di perempuan. Betul? Benar? Makanya perempuan pertama dinamakan Hawa. Dari situ semua Hawa keluar. Coba kalau perempuan lihat laki-laki pakai celana pendek, terangsang atau tidak? Tidak. Tapi coba laki-laki lihat perempuan pakai celana pendek, terangsang atau tidak? Kenapa? Ada Hawa di situ. Bapak, ibu-ibu dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Kita harus menyelamatkan kota ini. Kota ini ada 10 juta lebih. Kalau yang baru masuk 3 juta, 4 juta, 5 juta terlalu kecil. Katakan, kok enggak terpaksa sih Bapak Ibu-ibu. Itu hati Tuhan. Diukur, satu jiwa yang Anda bawa ke hadapan Tuhan, diukur oleh Tuhan. Satu waktu kita akan menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan di hadapan Tuhan. Karena menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jiwa suamimu, jiwa anak-anakmu, Anda bawa ke hadapan Tuhan, diukur oleh Tuhan. Haleluya. Saya bilang kepada family cell, kom sel saya, kamu selamatkan satu jiwa, hari ini namamu tercatat di sorga. Kamu punya mahkota di hadapan Tuhan. Di dunia ketika kamu sukses saja, kamu dapat reward pergi ke luar negeri, dapat fasilitas mobil, dapat fasilitas rumah, gajimu dinaikkan. Apalagi kamu kerja dalam my father business, dalam bisnis Bapa kita di sorga. Dan harta yang paling berharga bagi Tuhan di muka bumi ini bukan gedung gereja. Bukan alat musik yang canggih, tapi harta yang paling mahal di muka bumi ini adalah jiwa-jiwa. Dan itu diukur oleh Tuhan. Ukuran yang keempat adalah ketika masuk sekali lagi, ukurannya masih 1000 hasta, 500 meter. Tidak bisa lagi berenang, tidak bisa lagi berjalan. Harus berenang. Artinya begini, ukuran pelayanan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran pekerjaan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran bisnis kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran keputusan-keputusan yang kita ambil harusnya ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ketika Maria mau melahirkan Yesus, Alkitab katakan Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Terjemahan Indonesia sehari-hari berkata Maria ditutupi oleh Roh Kudus. Bayangkan kalau Anda ngomong dalam tuntunan Roh Kudus. Orang disembuhkan, terjadi kelepasan, ada jalan keluar, orang terima hikmat, terima kekuatan. Bayangkan kalau pekerjaan kita dituntun Roh Kudus, apa yang dikerjakan tangan kita dijadikan berhasil. Ayat ini tidak bisa diklaim oleh orang-orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, gak bisa. Dia harus ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga apa yang dikerjakannya berhasil semata-mata. Amin. Ternyata itu diukur oleh Tuhan. Ketika kita berjalan seperti ini, Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat. Ternyata every day, every week, every hours, every month, every years, ada ukuran Tuhan yang datang bagi kita. Satu waktu kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Akan ada ukuran yang tidak meleset, ukurannya pas. Setiap masalah yang datang dalam hidup kita pun diukur. Tidak boleh lewat 5 ons,
1 ons nggak boleh lewat, harus pas dan tidak melampaui kekuatan kita menurut 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jadi kalau ada yang bilang masalahku besar, Alkitab katakan biasa. Tidak melampaui kekuatanmu, sebab pada waktu kamu dicobai, maka Allah memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Semua masalah yang datang hari ini kita dapat tanggung karena Tuhan yang pimpin kita dan berikan kekuatan bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan ini. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri, ibu-ibu. Puji Tuhan. Pejamkan mata Bapak Ibu. Banyak hal yang kita alami yang tidak bisa Anda prediksi. Tapi ada Tuhan di dalamnya. Ketika Bapak Ibu percaya, yang tidak mungkin jadi mungkin, tidak bisa jadi bisa. Kalau hari ini Anda tidak tahu tujuan hidup, be fokus pada Yesus, jadikan Jesus be the center. Matamu tertuju kepada Tuhan. Maka engkau tidak akan sampai di mana-mana. Engkau akan sampai pada pelabuhan kesukaanmu. Kalau hari ini Anda bingung, kebingunganmu karena kita pakai pikiranmu. Tapi Filipi 2 ayat yang kelima berkata, dalam hidup bersama pakai pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itulah firman Allah. Kalau sudah lama Anda tidak pernah berdoa pribadi, komitmen untuk bangun doa pribadi. Sudah lama Anda tidak pernah baca Alkitab. Every day. Ini waktu, ambil waktu kesempatan baca firman every day. Kalau itu keputusan saudara. Dalam kelemahan saudara. Kerinduan Bapa di sorga adalah menutupi Anda. Sehingga kelemahan kita ditutupi. Ketidakmampuan kita ditutupi. Dengan kemampuan ilahi. Tuhan pakai kita yang tidak mampu. Supaya dunia bisa melihat kemuliaannya dinyatakan. Tuhan pakai kita yang tidak bisa. Supaya dunia melihat sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Tuhan memakai kita yang tadinya berkata tidak mungkin. Supaya dunia bisa melihat yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan pakai orang-orang yang sederhana. Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Simple but powerful. Sederhana tapi penuh kuasa. Kalau itu saudara, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kanan tinggi, taruh tangan kiri di dada. Untuk memudahkan saya mendoakan saudara, keluar dari kursi, maju ke depan dengan cepat. Maju ke depan dengan cepat. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Urapan Allah turun bagi mereka. Kekuatan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, ibu percaya. seruan hatiku. Ada banyak hal yang tidak bisa engkau
waktu terobosan. Tak pernah kau lepaskan Dalam nama Yesus. dari Janji penyediaan Tuhan kasih-Mu. cukup. Out. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kasih karunia Tuhan berikan untuk mama. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Ku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini. Kami sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Dan kami dimerdekakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran melawat setiap kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Biar Tuhan pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Di mana hamba-Mu Kau utus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati boleh sama-sama katakan. Amin. Haleluya.